Izin memperkenalkan diri, nama saya Salsa Dwi Rahayu dengan NIM 51111912338. Di sini saya akan menjelaskan teori tentang struktur modal. Yang pertama, ada menurut Hanafi dan Abdul halaman 11-12 tahun 2018. Struktur modal atau hutang versus modal sendiri akan ditentukan oleh beberapa faktor, seperti agresivitas manajemen, tingkat pajak perusahaan, dan tingkat leverage. Semakin agresif pihak manajemen, yang berarti semakin berani mengambil resiko. Perusahaan akan cenderung menggunakan hutang lebih banyak. Semakin tinggi tingkat pajak yang membebani perusahaan, perusahaan akan cenderung menggunakan hutang yang lebih banyak. Karena perusahaan bisa memanfaatkan penghematan pajak yang timbul dari bunga yang dibayarkan. Yang kedua, ada menurut Satono, halaman 225 tahun 2010. Struktur modal merupakan perimbangan jumlah hutang jangka pendek yang bersifat permanen, utang jangka panjang, saham preferen, dan saham biasa. Yang ketiga, menurut Sutrisno, halaman 245 tahun 2017. Struktur modal adalah imbangan antara modal asing atau hutang dengan modal sendiri. Teori struktur modal menjelaskan apakah ada pengaruh perubahan struktur modal terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya, ada rumus struktur modal. Rumusnya itu, total hutang dibagi modal sendiri dikali 100%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Reja Frandika, NIM belakang 240. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori struktur modal. Teori struktur modal ini dikembangkan oleh beberapa ahli, terutama digunakan untuk mengetahui apakah perusahaan bisa meningkatkan kemakmuran pemegang saham melalui perubahan struktur modal. Dalam pembahasan selanjutnya akan digunakan beberapa notasi yang akan digunakan dalam berbagai formulasi. Yang pertama itu ada O sama dengan laba bersih operasi atau EBIT. Lalu ada F sama dengan bunga hutang yang dibayarkan oleh perusahaan. Lalu yang ketiga ada E sama dengan laba yang tersedia bagi pemilik. Lalu selanjutnya ada S sama dengan nilai pasar modal sendiri. Lalu ada B sama dengan nilai pasar hutang. Lalu selanjutnya ada V sama dengan total nilai perusahaan yakni S plus B. Lalu ada KE sama dengan biaya modal sendiri atau return diharapkan. Lalu ada KD sama dengan biaya modal hutang atau tingkat bunga hutang. Dan selanjutnya ada KO yaitu biaya modal rata-rata tertimbang. Nah, selanjutnya terdapat asumsi-asumsi dalam struktur modal yaitu yang pertama, keuntungan yang diperoleh perusahaan dianggap konstan. Artinya, perusahaan tidak mengadakan perubahan terhadap investasinya. Lalu yang kedua, seluruhan keuntungan yang diperoleh merupakan hak pemegang saham, sehingga akan dibagikan semuanya kepada para pemegang saham. Lalu yang ketiga, hutang yang digunakan bersifat permanen, dengan arti bahwa bila ada hutang yang jatuh tempo harus di roll over atau segera diganti dengan hutang baru. Lalu yang keempat, perusahaan dapat mengubah struktur modalnya secara langsung, misalnya mengubah obligasi menjadi saham dan sebaliknya saham menjadi obligasi dengan mudah dan tidak ada biaya transaksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asri Nurul, NIM 239. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal. Yang pertama ada liquidity atau likuiditas. Menurut Sartono tahun 2011, likuiditas adalah kemampuan untuk membayar kewajiban finansial jangka pendek tepat pada waktunya. Likuiditas perusahaan ditunjukkan oleh besar kecilnya aktiva lancar, yaitu aktiva yang mudah untuk diubah menjadi kas, yang meliputi kas, surat berharga, piutang, dan persediaan. Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan hubungan kas dan aktiva lancar lainnya dengan kewajiban lancar menurut Brigham dan Houston tahun 2004. Adapun rumus current ratio yaitu aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Yang kedua ada firm size atau ukuran perusahaan. Menurut Fernanti tahun 2011, ukuran perusahaan dapat diartikan sebagai ukuran atau besarnya aset yang dimiliki perusahaan.
Ukuran perusahaan terbukti memiliki peranan penting dalam menentukan pilihan struktur modal yang akan digunakan oleh suatu perusahaan. Perusahaan dengan skala yang besar lebih memiliki sumber pendanaan yang lebih kuat dibandingkan dengan perusahaan dengan skala yang kecil. Adapun rumus frame size yaitu log dikali dengan total aktiva. Yang ketiga ada business risk atau risiko bisnis. Risiko bisnis adalah ketidakpastian yang dihadapi perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, menurut Hardianti dan Gunawan tahun 2010. Risiko bisnis perusahaan sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup perusahaan. Apabila perusahaan tidak dapat menanggung biaya-biaya operasi yang ditimbulkan dalam kegiatan operasinya, maka perusahaan tersebut akan dihadapkan oleh risiko kebangkrutan. Risiko perusahaan yang tinggi akan lebih mengutamakan pendanaan internal daripada penggunaan hutang maupun penerbitan saham. Adapun juga rumus BEPR yaitu EAT atau Earning After Tax dibagi dengan equity atau modal sendiri. Yang keempat ada aset struktur atau struktur aset. Aset struktur atau struktur aset ialah struktur aktiva yang mencerminkan dua komponen, yaitu aktiva lancar dan aktiva tetap. Kebanyakan perusahaan industri di mana sebagian besar daripada modalnya tertanam dalam aktiva tetap akan mengutamakan pemenuhan modalnya dari modal permanen, yaitu modal sendiri dan hutang sifatnya sebagai pelengkap, menurut Furi dan Saifuddin tahun 2012. Jadi, semakin besar jumlah aset suatu perusahaan, memungkinkan semakin tingginya jumlah pinjaman jangka panjang, dan keadaan ini akan meningkatkan struktur modal perusahaan. Adapun rumus struktur aset, yaitu fixed asset atau aset tetap dibagi dengan total aset. Kelima, ada profitability. Tujuan perusahaan yaitu menghasilkan laba, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Menurut Sartono tahun 2011, mengatakan profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Menurut Brigham dan Houston tahun 2004, mengatakan bahwa perusahaan dengan tingkat pengembalian yang tinggi atas investasi akan menggunakan hutang yang relatif kecil. Tingkat pengembalian yang tinggi memungkinkan untuk membiayai sebagian besar kebutuhan pendanaan dengan dana yang dihasilkan secara internal. Adapun rumus NPM yaitu EAT atau Earning After Tax dibagi dengan net sales atau penjualan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka faktor-faktor penentu dari struktur modal atau capital struktur yang digunakan dalam penelitian kami adalah liquidity, firm size, business risk, asset structure, dan profitability. Yang keenam ada sales growth, yaitu pertumbuhan penjualan. Menurut Tambunan tahun 2008 di halaman 156, net sales growth ratio digunakan untuk mengukur pertumbuhan penjualan perusahaan dari tahun ke tahun. Adapun rumus dari NSG, yaitu penjualan saat ini dikurangi dengan penjualan sebelumnya dibagi dengan penjualan sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Dewi, NIM belakang 242. Saya akan menjelaskan profil dari suatu perusahaan. Yang pertama itu ada PT Total Bangun Persada Tbk. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi dan berkantor di Jakarta Pusat. Perusahaan ini didirikan oleh Insinyur Komajaya pada tahun 1970. Perusahaan ini memiliki anak perusahaan yang bernama PT Total Persada Indonesia dan memiliki organisasi indung yang bernama PT Total Inti Persada. Yang kedua, ada PT Niaga Sekuritas Tbk. PT Niaga Sekuritas atau CGS CIMB Sekuritas Indonesia merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa investasi, penjamin emisi (EPEK) dan perantara pedagang EPEK. Perusahaan ini terbentuk secara joint venture dengan struktur kepemilikan yang sama antara China Galaxy International Financial Limited, anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh China Galaxy Sekuritas Ltd, dengan PT CGS CIMB Sekuritas. Perusahaan ini terbentuk pada tanggal 26 Oktober 2005. Sebagai perusahaan sekuritas yang bergerak di bidang jasa investasi, CGS CIMB Sekuritas memiliki komitmen untuk senantiasa memberikan layanan terbaik untuk semuanya. Yang ketiga ada PT Matahari Department Store Tbk. Matahari Department Store didirikan pada tanggal 24 Oktober 1998. Perusahaan ini memulai kegiatan usahanya pada tahun 1999.
Perusahaan ini merupakan sebuah bisnis retail untuk beberapa jenis produk seperti pakaian, aksesoris, tas, sepatu, kosmetik, dan peralatan rumah tangga dan jasa konsultasi manajemen. Kantor pusat dari Matahari Department Store berada di Menara Matahari, lantai 15, Jalan Bulepar, Palem Raya nomor 7, Lipo Karawaci, 1200, Tangerang 15811 Indonesia. Terus ada perusahaan Unilever Indonesia Tbk. Perusahaan ini merupakan anak perusahaan dari Unilever. Perusahaan ini sebelumnya bernama Lever Fabriken NV yang didirikan pada tanggal 22 Juli 1980. Kemudian pada tanggal 30 Juni 1990 nama perusahaan diubah menjadi PT Unilever Tbk. Perusahaan ini di Indonesia memproduksi dan mengawasi semua merek yang diproduksi oleh Unilever, seperti Sharp, Close-Up, Clear, dan lain-lain. Terus di sini juga ada PT Estetika Tata Tiara Tbk. Perusahaan ini bergerak di bidang distribusi dan penjualan sapi hidup. Distribusi dan penjualan karkas sapi, daging, jeroan, kulit, dan produk turunan sapi lainnya. Distribusi dan penjualan produk makanan olahan baik dalam kondisi segar, dingin, maupun beku. Pada saat ini, perusahaan ini bergerak di bidang distributor makanan. Perusahaan ini beroperasi secara komersial pada tahun 2008. Kantor pusat dari perusahaannya itu beralamatkan di Gedung Menara Kadin, nomor 26, Floor BC, Jalan HR Rasunan Said, 223 Jakarta Selatan. Terima kasih. Dalam analisis ini, variabel X terdiri dari firm size, BPR atau risiko bisnis, dan NPM atau net profit margin. Lalu variabel terikatnya itu terdiri dari struktur modal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denis Ariel Satriawan, NIM 245. Di sini saya akan menjelaskan tentang tabel data rasio industri variabel X dan variabel Y. Di sini terdapat ada 5 perusahaan. Yang pertama itu ada perusahaan Total Bangun Persada Tbk, lalu ada perusahaan PT Niaga Sekuritas Tbk, lalu ada 4 PT Matahari Department Store Tbk, lalu ada PT Unilever Indonesia Tbk, dan PT Estetika Tata Tiara Tbk. Nah, yang pertama itu faktor yang akan kita analisis itu firm size, lalu ada business risk, lalu ada NPM atau net profit margin, dan struktur modal. Untuk firm size ini sebagai X1, lalu ada business risk sebagai X2, dan lalu ada NPM sebagai X3, dan struktur modal sebagai variabel Y. Yang pertama itu angka 1 dan angka 2 itu adalah angka 1 tahun 2017 dan angka 2018, dan angka 2 itu 2018. Oke. Nah, yang pertama itu firm size. Firm size itu rumusnya log dikali total aktiva. Nah, yang pertama itu hasilnya tahun 2017 hasilnya 9,511, lalu yang kedua itu 9,509, sehingga dapat dirata-ratakan sebesar 9,510. Lalu ada business risk. Business risk itu rumusnya EAT dibagi equity. Nah, yang tahun pertama itu hasilnya tahun yang pertama atau tahun 2017 hasilnya 0,229, lalu yang tahun kedua atau 2018 hasilnya 0,194, sehingga dapat dirata-ratakan sebesar 0,212. Lalu ada net profit margin yang rumusnya EAT dibagi net sales. Yang tahun pertama itu 0,79, lalu yang tahun kedua itu 0,73, sehingga dapat dirata-ratakan sebesar 0,076. Nah, lalu yang struktur modal itu rumusnya total hutang dibagi equity. Yang tahun pertama atau tahun 2017 hasilnya 2,21, dan tahun 2 atau tahun 2018 hasilnya 2,069. Ya, selanjutnya itu ada perumusan hipotesis. Di sini ada H1. H1 itu terdapat pengaruh firm size X1 terhadap struktur modal Y. Lalu yang H2 itu terdapat pengaruh business risk X2 terhadap struktur modal Y. Dan H3 terdapat pengaruh profitability atau net profit margin X3 terhadap struktur modal atau variabel Y. Nah, lalu ada tingkat kepercayaan 95%.
dan alfa atau taraf signifikansi sebesar 0,05. Nah, lalu ada dasar pengambilan keputusan. Di sini ada dua pengambilan keputusan ya. Yang pertama itu ada uji T dan ada uji F. Nah, yang pertama itu ada uji T. Uji T itu jika nilai sigma kurang dari 0,05 atau T hitung lebih dari T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y atau hipotesis dapat diterima. Namun, jika nilai sigma lebih dari 0,05 atau T hitung kurang dari T tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel independen X terhadap variabel dependen Y atau bisa jadi hipotesis ditolak. Lalu ada rumus T tabel yaitu T tabel sama dengan T alfa per 2 N kurang K. Nah, T yang sehingga dapat dihasilkan bahwa T tabel ini hasilnya 2,262. Lalu ada uji F. Uji F ini jika nilai sigma kurang dari 0,05 atau F hitung lebih dari F tabel, maka hipotesis dapat diterima, yang artinya terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Namun, jika nilai sigma lebih dari 0,05 atau F hitung kurang dari T tabel, maka hipotesis ditolak. Artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap Y. Lalu ada rumusnya, N sama dengan df1 per df2 K min 1 N min K. Lalu 3 kurangi 1 per 15 kurangi 3 sama dengan 2 per 9 sama dengan hasilnya 4,26. Assalamualaikum, saya Fahmi Nur, NIM AY 241. Di sini saya akan memaparkan hasil dari analisis regresi tahun 2017 dan tahun 2018 berdasarkan tabel data rasio industri variabel X dan variabel Y. Baik, saya Fahmi Nur. Di sini saya akan memaparkan hasil dari analisis regresi tahun 2017 dan tahun 2018 berdasarkan tabel data rasio industri variabel X dan variabel Y. Terbukti pada hasil IPIUS 11 pada Windows 10, variabel bebas atau variabel independen terdiri dari font size, BEPR atau resiko bisnis, dan NPM atau net profit margin. Lalu sebagai variabel dependennya yaitu struktur modalnya sendiri. Hasil kedua selanjutnya menunjukkan besarnya R square yaitu 0,96708. Hal ini berarti 99,67 variabel struktur modalnya dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu font size, BEPR, dan NPM. Sedangkan sisanya sebanyak 0,33% dijelaskan oleh faktor di luar model yang dianalisis. Lalu selanjutnya menunjukkan bahwa nilai F statistik ini 100,9250 dengan nilai signifikansi 0,073012. Nilai signifikansi ini menunjukkan lebih besar dari 0,05 sehingga ditolak atau dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen ini tidak berpengaruh terhadap struktur modal atau variabel dependen. Lalu selanjutnya hasil uji parsial. Yang pertama, pengaruh font size terhadap DER atau struktur modal. Berdasarkan hasilnya, nilai koefisien variabel dari FS ini menunjukkan 0,690487 dan nilai signifikansinya yaitu 0,1259. 0,1259 ini lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa font size ini tidak berpengaruh terhadap DER. Baik, yang kedua, pengaruh BEPR atau resiko bisnis terhadap DER.
Berdasarkan hasil yang diperoleh, nilai koefisiensi variabelnya yaitu 2,968054 dan nilai signifikansinya yaitu 0,0446. 0,0446 ini lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa resiko bisnis ini atau BEPR ini memiliki pengaruh terhadap struktur modal atau DER. Lalu yang ketiga, pengaruh NPM atau Net Profit Margin terhadap DER. Berdasarkan hasil yang diperoleh, nilai koefisien variabelnya dari NPM ini menunjukkan negatif 2,301733 dan nilai signifikansinya yaitu 0,5848. 0,5848 ini tuh lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa NPM ini tidak memiliki pengaruh terhadap DER. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kesimpulan dari apa yang telah kita bahas. Nah, jadi kesimpulannya yaitu, menurut Sutrisno, struktur modal adalah imbangan antara modal asing atau hutang dengan modal sendiri. Lalu, teori struktur modal menjelaskan apakah ada pengaruh perubahan struktur modal terhadap nilai perusahaan. Dan ada pula faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal, yaitu yang pertama ada liquidity atau likuiditas, yang kedua ada firm size atau ukuran perusahaan, lalu yang ketiga itu business risk atau risiko bisnis, yang keempat itu ada aset struktur atau struktur aset, lalu yang kelima itu profitability, dan yang terakhir itu sales growth atau pertumbuhan penjualan. Nah, setelah kami melakukan penelitian dengan menggunakan eView 11 pada Windows 10, maka didapatkan yang pertama H1 sama dengan terdapat pengaruh firm size atau X1 terhadap struktur modal atau Y, karena 0,690487 itu lebih kecil daripada 0,05 dan 4,992256 itu lebih besar daripada 4,30265. Nah, yang kedua ada H2 sama dengan tidak terdapat pengaruh bisnis risk atau X2 terhadap struktur modal atau Y, karena 2,968054 itu lebih besar daripada 0,05 dan 14,23642 itu lebih besar daripada 4,30265. Nah, lalu yang terakhir ada H3 sama dengan tidak terdapat pengaruh net profit margin atau X3 terhadap struktur modal atau Y, karena min 2,301733 lebih besar daripada 0,05 dan min 0,763621 itu lebih kecil daripada 4,3026.